warahmatullahi wabarakatuh. Salam chemistry, tetap semangat untuk meraih mimpi. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Semoga dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Rifka Ayu Ilma Erviana, mahasiswa magang dari UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya akan membantu Pak Syukur untuk mengajar pembelajaran kimia dalam beberapa minggu ke depan. Di sini kita akan belajar tentang materi laju reaksi. Nah, laju sendiri dapat diartikan sebagai kecepatan. Laju reaksi kimia menyatakan jumlah perubahan suatu reaktan menjadi produk setiap satuan waktu. Nah, laju reaksi sebenarnya sama dengan laju pada kendaraan yang bergerak. Nah, contohnya adalah seseorang yang mengendarai motor sejauh 10 km yang ditempuh dengan 2 jam. Nah, maka orang tersebut itu mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan 5 km dalam 1 jam. Nah, dari contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa laju reaksi dapat diartikan sebagai laju berkurangnya konsentrasi reaksi atau konsentrasi reaksi setiap satuan waktu. Nah, jika laju reaksi berlangsung dalam satuan waktu, maka bagaimana waktu yang diperlukan suatu reaksi dapat berlangsung? Nah, perhatikan fenomena di bawah ini. Laju reaksi menyatakan ukuran seberapa cepat atau lambat suatu reaksi berlangsung. Nah, apabila ditinjau dari waktu berlangsungnya reaksi kimia dapat dibagi menjadi dua, yaitu reaksi yang berlangsung secara cepat dan reaksi yang berlangsung secara lambat. Nah, dapat dicontohkan bahwa pada gambar satu ini yaitu kembang api yang mudah terbakar ketika dinyalakan dengan api. Nah, ini termasuk reaksi kimia yang berlangsung secara cepat. Kedua yaitu besi yang berkarat. Nah, besi yang berkarat ini termasuk reaksi yang berlangsung secara lambat. Kenapa? Karena ini besi yang berkarat ini semakin lama akan semakin berkarat apabila dibiarkan di udara terbuka. Nah, dalam reaksi kimia yang sedang berlangsung, zat reaksi atau reaktan akan berkurang dan zat-zat hasil reaksi akan bertambah seiring berkurangnya reaksi tersebut. Nah, di sini dapat diartikan ketika zat-zat pereaksi itu bertambah atau zat-zat pereaksi itu berkurang, maka zat-zat hasil reaksi itu akan bertambah. Nah, contohnya seperti molekul A dan molekul B pada gambar 5 ini. Setiap selang waktu 10 detik, molekul A itu yang abu-abu ini, ya molekul B yang merah-merah itu. Nah, setiap selang waktu 10 detik ini, molekul A itu akan semakin berkurang dan molekul B akan semakin bertambah. Nah, tampak bahwa berkurangnya molekul A setiap 10 detik. Ya, mengakibatkan bertambahnya B pada selang waktu 10 detik ini. Nah, dengan demikian laju reaksi dapat dinyatakan sebagai ini rumusnya, V sama dengan delta C per delta T. Nah, V di sini yaitu laju reaksi. Terus delta C-nya ini adalah perubahan konsentrasi yang satuannya adalah molar per delta T. Delta T di sini yaitu perubahan waktu yang satuannya adalah sekon. Nah, pada reaksi yang menyangkut perubahan dari suatu reaksi atau reaktan menjadi hasil reaksi atau produk dapat digambarkan dalam grafik di bawah ini, yaitu produk dalam keadaan minimum dan sedangkan reaktan dalam keadaan maksimum. Nah, setelah reaksi berlangsung, produk akan mengalami kenaikan konsentrasi sehingga konsentrasi produk akan semakin banyak terbentuk. Dan pada reaktan akan mengalami penurunan konsentrasi sehingga konsentrasi akan berkurang.
untuk contoh soalnya, tulislah laju reaksi dari reaksi berikut. Nah, reaksinya adalah Imin plus OCl- menjadi Cl- plus OI-. Ya, penyelesaiannya V sama dengan memasukkan rumus laju reaksi, yaitu V sama dengan delta C atau perubahan konsentrasi per perubahan waktu. Nah, perubahan konsentrasinya yaitu dari produk dikurangi reaktan. Nah, bisa dimasukkan yaitu V sama dengan Cl- plus OI- dikurangi I- plus OCl- per perubahan waktu. Nah, baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.